Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai diabetes. Lebih tepatnya berjudul Diet Sehat Diabetes Autoimun. Angka prevalensi diabetes terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kasus diabetes ini diprediksi akan terus meningkat hingga mencapai 578 juta pada tahun 2030 dan 700 juta pada tahun 2045. International Diabetes Federation atau IDF mencatat bahwa sekitar 81% pengidap diabetes tinggal di negara dengan berpendapatan rendah hingga menengah. Selain itu, juga banyak tersiar berita yang menyebutkan bahaya diabetes yang perlu kita waspadai sehingga kasus ini dapat kita turunkan angka prevalensinya. Lalu, apa sih sebenarnya diabetes itu? Sebelum saya jelaskan, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini ya. Jadi, diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit kronis yang ditandai dengan ketidakmampuan tubuh untuk melakukan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang mengarah ke hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Tipe diabetes dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama diabetes mellitus tipe 1. Merupakan diabetes mellitus yang disebabkan karena tidak adanya produksi insulin sama sekali. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2 merupakan diabetes mellitus yang disebabkan karena tidak cukup atau tidak efektifnya kerja insulin. Dan yang terakhir yaitu diabetes mellitus gestasional merupakan diabetes mellitus yang terjadi saat kehamilan. Lalu, apa aja sih faktor resiko dari penyakit diabetes ini? Faktor resiko dari diabetes ini dibagi menjadi 2, yaitu faktor resiko yang dapat dimodifikasi dan faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Untuk yang pertama, yaitu faktor resiko yang dapat dimodifikasi, terdiri dari berat badan yang berlebih, obesitas, pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, hipertensi, serta merokok. Sedangkan faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi adalah usia, jenis kelamin, riwayat keluarga penyandang diabetes, riwayat melahirkan dengan berat badan bayi lebih dari 4.000 gram, serta riwayat lahir dengan berat badan bayi rendah, yaitu kurang dari 2.500 gram. Untuk selanjutnya, seberapa bahaya sih penyakit diabetes ini? Diabetes ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Dapat kita lihat dari berbagai komplikasi yang dapat ditimbulkan, di antaranya yang pertama ada kebutaan, gagal ginjal, serangan jantung, amputasi kaki, stroke, hingga kematian. Lalu, tanda dan gejala diabetes ini apa aja sih? Tanda dan gejala utama dari diabetes ini yaitu yang pertama ada poliuri atau meningkatnya frekuensi buang air kecil, yang kedua polidipsi atau rasa haus yang berlebihan, dan yang ketiga ada polifagia atau cepat merasa lapar. Sedangkan untuk tanda gejala tambahannya yaitu turunnya berat badan secara drastis, luka sulit sembuh, mudah mengantuk, mudah lelah, dan sering kesemutan. Maka dari itu, waspadai diabetes sebelum terlambat. Kemudian, diabetes ini berdampak pada apa aja sih? Dampak diabetes ini dapat dirasakan baik bagi penderita maupun bagi keluarga. Bagi penderita, maka akan timbul berbagai komplikasi, di antaranya ada rambut rontok, kerusakan mata, timbulnya masalah gigi dan mulut, dan lain sebagainya. Sedangkan dampak yang dirasakan oleh keluarga yaitu dari segi psikologis dan finansial. Dari segi psikologis, karena keluarga di sini akan merasa cemas dan frustasi akan keadaan orang yang dicintainya. Sedangkan dari segi finansial, keluarga juga harus memikirkan biaya perawatan diabetes yang cukup mahal. Akan tetapi, tenang saja, di sini saya mempunyai solusi agar kita dapat terhindar dari diabetes ini,
Yang pertama yaitu manajemen diet diabetes dengan prinsip 3J. Jumlah kalori, jenis makanan, dan jadwal makan. Untuk manajemen diet diabetes untuk J yang pertama yaitu jumlah kalori. Jumlah kalori di sini kita dapat menentukan jumlah asupan kalori harian yang dapat digolongkan berdasarkan umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, serta aktivitas fisik. Untuk J yang kedua yaitu jenis makanan. Kita dapat memilih jenis makanan yang rendah GI atau glycemic index, serta juga bisa menerapkan prinsip isi piring makan T. Dan untuk J yang terakhir yaitu jadwal makan. Kita dapat mengatur jadwal makan secara teratur setiap harinya dengan 3 kali makan berat secukupnya, dengan 2 kali makanan selingan atau cemilan dalam porsi yang kecil. Kemudian, untuk solusi diabetes yang kedua yaitu dengan melakukan aktivitas sesuai dengan kemampuan tubuh secara rutin minimal 30 menit per hari yang dapat kita lakukan dengan bersepeda, berlari, jogging, serta bermain bulu tangkis. Untuk solusi terakhir, bagi seseorang yang telah menderita diabetes maka jangan khawatir, tetap lakukan terapi farmakologi sesuai dengan anjuran dokter ya. Strategi tata kelola untuk menurunkan angka diabetes ini ya? Tentu saja, pemerintah baik global maupun nasional telah menyusun strategi tata kelola diabetes, yaitu diantaranya yang pertama ada Medication Therapy Management atau MTM, yang kedua Diabetes Self-Management Education atau DSME, kemudian yang ketiga ada Posbindu, kemudian yang keempat ada promosi kesehatan, dan yang terakhir adalah pengabdian masyarakat. Maka dari itu, pemerintah telah mengupayakan penurunan angka diabetes ini. Tugas kita semua yaitu ayo rutin cek kesehatan, baik itu ke puskesmas, rumah sakit, ataupun fasilitas kesehatan lainnya. Berbagai pemeriksaan diabetes yang dapat kita lakukan yaitu seperti pemeriksaan gula darah sewaktu, pemeriksaan gula darah puasa, ataupun pemeriksaan HbA1c. Ayo, bersama-sama kita lawan diabetes dengan diet sehat. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. See you guys.